Salam kawan-kawan, saya ucapkan terima kasih karena masih bersama channel ini dan saya harap channel ini memberi manfaat. Dan saya hanya sedikit saja yang saya nak bahaskan di sini, yaitu tokoh muda kita. Kalau mereka boleh kembali ke Pakatan Harapan, ini satu yang baik kepada Pakatan Harapan karena mereka ini adalah satu generasi baru yang kalau kita lihat memang baik untuk kita nak bangunkan negara. Walaupun banyak penyokong yang tidak suka, ini namanya politik dan pasti ada pro dan kontra. Kalau kita lihat mengundi pun daripada satu parlimen itu ada 10.000 orang, dia menang cuma 7.000, 3.000 pun tetap tidak sokong dia. Tidak ada yang 100% daripada kawasan yang kita sebagai wakil rakyat itu boleh ini. Jadi yang membangkang, yang nak menyokong itu pasti ada. Jadi mereka ini pun sama. Dan apa yang kalau saya lihat banyak yang suka dengan Rafizi, jadi tidak ada masalah kalau Rafizi dan Nurul Izzah ini masuk kembali. Jadi kalau mereka ini masuk kembali, satu pertembungan yang kalau saya lihat lebih baik, dan harap pimpinan tertinggi Pakatan Harapan boleh meletakkan mereka ini sebagai lawan kepada yang kita dengar pintu belakang. Saya dapat bayangkan kalau saudara Rafizi lawannya Datuk Seri Azmin Ali. Begitu juga dengan Nurul Izzah lawannya dengan Zuraida. Sini kita nak lihat kalau betul-betul benda ini boleh terlaksana, saya seronok. Saya nak lihat kalau mereka kalah pun baru kita tahu, oh Nurul Izzah dengan Rafizi ini tidak bagus. Jadi kita sudah tahu di situ. Tapi kalau mereka menang, kita boleh tahu ini kuasa rakyat dan mereka sudah membohong mandat rakyat. Ini yang kalau saya pandangan pribadi ya, kalau mereka berdua ini dapat masuk ke dalam Pakatan Harapan ini semula, dan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai ketua Pakatan Harapan ini tadi, letak mereka di tempat ini, saya nak lihat. Dan kita lihat rekod-rekod mereka pun tidak pernah kalah. Seperti Nurul Izzah, di awal dia bukan calang-calang orang dia lawan. Dulu siapa yang dilawan? Sarizat, tumbang. Jadi pada pandangan saya, kalau Zuraida itu dia senang-senang saja. Ini pandangan pribadi saya lah. Jadi kita lihat, biar mereka sedar apa itu kuasa rakyat dan apa yang mereka buat ini. Karena mereka bergerak atas nak berkuasa, dan banyak orang mengatakan saudara Rafizi seperti ini. Tetapi kalau mengikut apa yang saya buat sendiri, apa yang saya sudah buat di YouTube saya, sebenarnya yang nak mengutuk saudara Rafizi ini sedikit saja, tidak banyak. Yang sokong dia itu lebih banyak, beribu. Oke kawan-kawan, so begitulah yang saya nak ceritakan itu. So saya harap benda ini berlaku dan kawan-kawan di sana pun mengharapkan perkara yang sama. Oke kawan-kawan, so inilah yang saya nak ceritakan dengan kawan tentang dua tokoh muda ini yang kita berharapkan dia masuk ke Pakatan Harapan dan duduk di PKA sebagai peneraju untuk generasi anak muda seperti kita ini, ataupun untuk akan datang, akan terus bergerak dengan baik serta membangunkan negara kita ini dengan aman. Oke kawan-kawan, thank you, terima kasih.